antara ibadah itu adalah ada yang namanya zikir kepada Allah. Rasulullah bersabda, "Dzikrullah syifaul qulub." Berzikir kepada Allah itu menjadi penawar obat hati, masya Allah. Yang disebut di sini adalah zikir kepada Allah. Siapa yang dalam hatinya ada iri hati, ada dengki, ada dendam, ada kesombongan, ini penyakit hati ini. Gak ada yang tahu. Biasa yang tahu mungkin dirinya, yang tahu orang yang melihatnya. Saudaraku yang bukan Allah Subhanahu wa taala, belum perbuatan yang tercela lainnya. Mari kita buktikan apa betul zikir ini bisa menawarkan, bisa mengobati hati-hati yang sakit. Hadirin hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, zikir berbagai macam ragamnya. Ada yang bisa didengar, ada yang bisa didengar dengan diri sendiri, ada yang tanpa diucapkan. Bapak-bapak, ibu Allah Subhanahu wa taala, tentu semuanya itu ada gurunya, ada mursyidnya. Tinggal kita, yuk kita fastabul khairat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita berzikir? Ya bermacam-macam juga. Zikir dengan baca Al-Quran, masya Allah. Ini langsung dengan baca Al-Quran kita akan tahu mana yang halal, mana yang haram. Ambil yang halal, haram tinggalkan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kisah cerita dalam Al-Quran bukan dongeng belaka, tapi kenyataan dulu yang dikabarkan, firmankan Allah, diberitahukan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Contoh-contoh yang baik para nabi, para rasul, para wali kekasih Allah. Untuk apa? Untuk menjadi contoh. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, musibah dan ujian mereka alami karena orang yang paling dekat kepada Allah ujiannya, masya Allah. Yang paling berat adalah para nabi, para rasul, para wali kekasih Allah, dan orang-orang yang ingin mengikuti jejaknya itu diuji dan diuji. Yang terpenting adalah mendapatkan pertolongan Allah. Karena nasib manusia ini sudah disetting oleh Allah, sudah ada masing-masing. Hadirin Allah SWT, karena itu berlindunglah, oleh karena itu mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapat rahmat-Nya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, zikir dengan Al-Qur'an, masya Allah. Teruskan, istiqomahkan zikir dengan Al-Qur'an dalam sehari, jangan sampai tidak membaca Al-Qur'an. Dengan baca Al-Quran itulah akan menjadikan sebab rahmatnya Allah, sayangnya Allah akan diturunkan kepadanya. Yang menghafal Quran, istiqomahkan menjaganya. Ya, berulang-ulang, karena orang yang menghafal Quran itulah yang karena diulang. Saudaraku yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang mengkaji, yang mengaji, yang mempelajari Al-Quran. Terus selama kita punya waktu, belajar dan pada akhirnya diamalkan dengan ikhlas. Insya Allah Al-Quran akan memberikan hidayah petunjuk di dunia, akan diberikan petunjuk hidayah di dunia, di akhirat syafaat pertolongannya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi dengan sholawat, teruskan, istiqomahkan. Karena dengan bersolawat menjadikan sebab juga hadirin Allah akan membuka, akan naik, akan diterima doa-doa kita dengan solawat. Ya hamdalah, solawat, kemudian kita berdoa. Dengan bersolawat kita ingat perjuangan Rasulullah, masya Allah, perjuangannya dari awal sampai akhir. Dzikrullah, Rasulullah kan karena Rasulullah SAW yadhkurullah ta'ala ala kulli akhyani, riwayat Muslim. Rasulullah itu berzikirnya apa? Dalam keadaan kondisi apapun. Hadirin, berdirinya zikir, duduknya zikir, ngobrolnya zikir, sampai tidurnya pun Rasulullah berzikir kepada Allah, masya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. 24 jam Rasulullah berzikir. Kedua mataku tidur, iya, tapi hatiku tidak, masya Allah. Hadirin Allah Subhanahu itu bersolawat. Dengan zikir apalagi silakan, zikir-zikir kalimat thayyibah lainnya silakan. Karena semuanya itu
mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita perbanyak berzikir, karena dalam ayat lain dikatakan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, anak-anakmu melalaikan berzikir kepada Allah, dan barang siapa yang melalaikan berzikir akan termasuk orang-orang yang merugi. Naudzubillah min dzalik. Zikir dalam artian yang kompleks, zikir dengan membaca, dengan mengingat, zikir dengan perjalanan akhlak, muliakan Allah Subhanahu wa taala, menyuruh amal ma'ruf nahi mungkar termasuk zikir. Yuk ngaji termasuk zikir, jangan termasuk zikir. Bersedekah termasuk zikir. Meminggirkan ya, apa itu ada sesuatu yang membahayakan orang lain di pinggir, termasuk zikir. Zikir itu kompleks sekali. Tapi ada zikir, yaitu zikir hati. Saudara Allah Subhanahu hati selalu muji, selalu memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berzikir yang bermacam-macam tadi kita istiqomah yang mana? Teruskan. Insya Allah hati kita